yang bisa kita lakuin. Nah, masalahnya nih, apakah kalian mau ngelakuinnya? Nah, masalahnya itu teman-teman. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sudah beberapa hari ini kita tidak jumpa ya. Saya doakan semuanya teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini saya mau bahas tak cerita aneh-aneh lagi. Saya mau bahas tentang apa sih perbedaan dari seorang mindset seorang pedagang dan seorang pengusaha. Ya, ini sangat menarik nih. Saya mau bahas. Soalnya pada sepanjang jalan udah beberapa tahun ini dari kebelakangan orang semuanya pada berlomba-lomba mau bikin usaha. Baik mereka ada teman-teman saya yang masih pegawai, ada yang ASN atau yang pegawai swasta, semuanya ingin jadi seorang pengusaha. Tapi ada masalahnya di sini, teman-teman. Semuanya ketika dia mau bikin usaha ini, usaha itu, usaha B, usaha C, tapi mereka selalu dengan mengatakan masalahnya tentang modal. Ya, modal memang digunakan untuk keperluan kita dalam melaksanakan sebuah usaha. Tapi saya mau kasih tips nih teman-teman. Bagaimana caranya mau bikin usaha atau dagang dengan nol harta, ya dengan 0% lah istilahnya. Tapi ini kita mulai dengan usaha yang kecil-kecilan dulu. Pertama kita mulai dari mindset. Mindset seorang pedagang dan pengusaha itu ternyata kalau dalam kita lihat secara garis besar itu tuh pola yang mereka lakukan sama. Kita beli barang, kita jual, kita dapat untung. Tapi perbedaannya di sini pengusaha dan si pedagang berdasarkan misalnya si pedagang ini mempunyai barang. Barang dijual misalnya modalnya 1.000, dijualnya 2.000. Wah, untungnya gede. Tapi kalau mindset seorang pengusaha juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Misalnya dia punya barang dagang modalnya 1.000, dijualnya 1.300. Untungnya kecil. Tapi mindset yang akan dilakukan oleh pengusaha adalah bagaimana caranya uang yang kecil ini, untung yang kecil ini menjadi gede. Kalau satu orang lagi mindset seorang pedagang, cari usaha lain yang memiliki gimana kira-kira omsetnya tuh, usahanya tuh dengan untung yang besar. Ya, ini perbedaannya tuh. Terus mindset yang mereka lakukan adalah kalau seorang pedagang, mereka harus buka tokonya dari pagi hingga sore, kemudian dia hitung duit. Dalam catatan, dalam arti katanya tuh mereka punya aktivitas full seharian di dalam toko mereka. Sementara si pengusaha mindsetnya tidak seperti itu. Dia buka toko pagi, ngantar barang, nanti malam dia hitung duit. Tapi dia tidak berada di lokasi yang tempat yang akan usaha yang dilakukan. Nah, itu bedanya lokasi. Terus yang kemudian kita lihat dari sebuah mindset. Mindset seorang pengusaha itu dia punya untung yang kecil tapi perputaran barangnya tuh gede dan selalu berputar dan berputar. Walaupun kecil tapi putaran barangnya banyak. Dan seorang pedagang dia nggak nyari itu. Yang penting gimana cara barang dagangannya ini harus terjual dengan untung yang gede. Nah, ini juga perbedaannya mereka. Yuk, kita langsung aja. Dari cerita saya pertama tadi, bagaimana caranya mempunyai sebuah usaha kecil-kecilan dengan modal yang sangat minim. Bisa dikatakan dengan 0%. Yuk, kita mulai dulu. Kalau misalnya ada teman-teman yang dengar dari channel saya ini, dengarin baik-baik, kalian simak baik-baik. Kalau perlu kalian catat tuh. Apa yang harus kita lakukan untuk mempunyai semua usaha dengan 0%. Yang pertama ya. Pertama itu kita mulai dari teman-teman dulu. Jadi para pendengar yang ada di channel saya ini, coba data atau ingat-ingat siapakah kira-kira teman-teman kita yang mempunyai usaha yang udah dibilang cukup mapan. Cari sekitar 1 atau 5 orang yang usahanya sangat mapan. Nah, yang kemudian teman-teman bisa cari data mereka itu, apakah mereka udah cukup mapan. Jika udah ketemu, yang kedua kita cari lagi teman-teman yang mempunyai usaha yang bisa kita mengisi barang tempat usaha mereka.
Ya, ini mulainya dari sebuah ceritanya dari teman dan teman-teman. Jadi kalau saya baca-baca di kutipan yang dicerita orang sukses-sukses itu, pendapatan kita, penghasilan kita, masa depan kita pun tergantung pada 5 orang teman-teman dekat yang kita miliki. Sudah, jika misalnya kita udah memiliki nama teman-teman kita dan teman-teman yang akan kita tempatkan sebuah usaha kita cek lagi, kita arahnya kemana. Misalnya kita adalah seorang pegawai kantoran. Dalam pegawai kantoran pasti dong kita punya teman-teman yang mempunyai bisnis-bisnis tertentu atau di luaran sana yang memiliki suatu usaha-usaha yang mereka lakukan. Itu teman-teman yang kita yang pertama. Yang teman-teman kedua, kita pasti juga memiliki tuh teman-teman yang mempunyai toko atau pedagang barang dagangannya yang mereka selalu aktif dari pagi sampai sore. Jadi intinya daripada dengan teman-teman kita ini, kita kembali kepada teman kita yang pertama. Kita dapatkan kepercayaan mereka dengan arti kata mereka tuh udah percaya sama kita sendiri yang mau memulai usaha ini. Kita minta barang dagangan mereka. Misalnya teman si A tadi, teman pertama, dia jualan, misalnya dia jualan kue-kue basah. Kue-kue basah kita ambil, kita terima, ambil barangannya, kita hitung berapa dia ngasih harga modal buat kita dan kita hitung untung kita misalnya berapa. Misalnya mereka menjual kue-kue basah, dia naruh ngasih harga ke kita pertama itu misalnya harganya Rp800 atau Rp700. Barang dagangan yang tadi kita harus bisa ngasihnya ke teman kita yang si B tadi, teman kita yang kedua. Misalnya teman kita yang kedua ini dia punya usaha kantin atau punya kafe atau punya restoran atau semacam itulah. Ini saya kasih contohin aja. Jadi barang yang kita ambil tadi kita kasih ke barang yang si B, titip harga lah misalnya. Jadi kita nanti nih bro, saya titip barang ini, tolong titip di sini ya. Ini harganya sekian. Jadi kita bagi hasil sama teman kita yang pertama dengan teman kita yang kedua. Kita tinggal hitung aja berapa kita mengharapkan keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya dari kue-kue tadi. Kue-kue tadi misalnya kita mau ambil untungnya sekitar kita mau jualnya 1.000. Pasaran harganya misalnya 1.000. Berarti yang kita harapkan Rp300. Kita bagi hasil sama yang punya toko. Yang punya toko misalnya kita taruh di harga 1.000, berarti komisi untuk orang toko sekitar 100. Berarti yang kita harapkan adalah Rp200. Bayangkan jika misalnya barang dagangan yang kita ambil ini, barang yang kita ambil tadi terjual habis sampai kita pulang kerja nanti, berarti kalau kita punya barangnya sekitar 1.000 buah atau 1.000 bungkus dikali Rp200, berarti kita sudah mendapatkan sekitar 200.000. Ini mindsetnya seorang pedagang dan pengusaha. Berarti kalau siap pedagang, berarti kita mau usaha nitip di tempat orang. Berarti kalau kita mau lakukan itu, berarti kita harus cari teman-teman dulu yang bisa kita yang bisa kita pakai numpang lah, yang bisa kita tuh titipin barang dagangan kita dengan sistem bagi hasil. Jadi dari cerita singkat saya tadi, bayangin lah, berarti kita punya usaha dengan 0%. Salah satunya itu. Jadi kita nggak usah dulu kalau mau bikin usaha dengan harus modal gede, harus jual mobil dulu, atau kita punya harta kita yang lain, atau misalnya kita punya sertifikat mau kita gade-gadein ke bank, nggak usah lah itu dulu dipakai. Karena nanti akan saya bahas nanti yang lain. Karena prosesnya itu masih panjang. Kita baru masih tahap coba-coba. Jadi kalau ini udah berhasil, nanti kita baru naik ke step berikutnya. Jadi setelah kita dapatkan kepercayaan dari teman kita tadi, kita udah lakukan beberapa hasil yang lumayan bagus, nanti kita akan jalan lagi. Jadi itu mindset yang pertama. Kalau misalnya yang kedua ya kita cari lagi teman-teman kita, misalnya ada yang kerja di kantoran misalnya ya kayak pegawai negeri misalnya kan, atau ASN ya, kita bisa jualan buku di sana. Tapi cari lagi teman kita yang mempunyai usaha yang di bidang buku tersebut. Atau bisa jadi kita harus cari teman baru istilahnya tuh apa namanya ya, kalau kita mau berlayar di samudra, kita masih kapal kecil ya jangan langsung ke tengah samudra, nanti datang ombak karam tuh, hancur tuh kapal kita tuh. Berarti kita harus jalannya di tepi dulu. Atau kita kalau mau jalan masuk ke tengah samudra tersebut ya berarti harus kita bergandengan dengan kapal besar tadi.
Kayak gitu mindsetnya seorang pengusaha yang mulai dengan modal 0%. Kalau pedagang tadi enggak. Kalau pedagang tuh dia harus punya tempat, harus punya modal, harus desain ini dan desain itu, dan dia sudah punya pengalaman, dia udah berani terjun di situ dengan modal yang dia miliki. Kalau kita mau coba-coba usaha, jangan kayak gitu. Kita mulai dulu dari yang kecil-kecilan. Ini contoh berikutnya. Ini pengalaman dari saya pribadi ya sama istri dulu waktu masih bekerja. Kami kerja dulu di kantoran, kami sesama di kantoran ya. Jadi kalau saya lihat pun, saya lihat diri saya lihat juga itu kalau di kantoran tuh kalau misalnya udah awal bulan atau orang mau gajian, pasti mereka teman-teman tuh suka beli parfum. Nah, ini juga satu bisnis yang saya lihat. Jadi ketika itu saya lihat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mereka selalu gonta-ganti parfum beli ini, ya saya cari. Kebetulan dulu saya dapat suppliernya bukan dari teman-teman, saya cari teman baru yang punya agent udah level distributor dari penjualan parfum refill. Jadi saya ngambil di situ. Jadi udah ngitung-ngitung, udah nego, udah saya dapat barang. Kalau kami di swasta dulu kan gajiannya tanggal 25. Pas di tanggal 23 kami udah order. Siapa nih yang mau parfum? Saya udah punya jualan parfum, parfumnya ini wanginya, mereknya ini walaupun itu parfum refill. Dan saya cuman pas tanggal 25 barang datang udah dibagi, pas barang dikasih langsung ke teman-teman, barangnya habis dan saya langsung terima uang. Jadi saya kerjanya cuma sebentar, kasih barang pagi, sorenya kami udah terima duit. Soalnya pas tanggal 25 kan orang pada gajian, mereka juga konsumsi juga parfum. Itu kan juga satu bisnis yang bisa kita lakuin. Nah masalahnya nih, apakah kalian mau ngelakuinnya? Masalahnya itu teman-teman, banyak orang yang mau cuman ada di dalam pikiran tapi mereka nggak mampu buat ngelakuinnya. Dan nggak mau, cuman hanya sebatas pikiran. Cuman kalau cuman kita menghayal tanpa action ya, main konsep usaha yang mau kita bikin itu juga nggak jadi-jadi. Terus pesan saya satu lagi, kalau kalian ada mempunyai suatu angan-angan, udah punya suatu impian, ya kalian harus lakukan, jangan ditunda-tunda lagi.